Bagaimana caranya agar konten-konten kita ini bisa lewat di beranda orang lain tanpa mereka mengikuti kita? Maka silakan teman-teman simak karena saya akan sharing ke teman-teman semuanya ada 7 tips atau 7 cara yang teman-teman bisa pakai agar konten teman-teman bisa lewat di beranda orang lain tanpa mereka harus mengikuti teman-teman semuanya. Oke, silakan disimak. Tips yang pertama adalah teman-teman harus bikin konten yang buat orang betah untuk nonton. Yap, tentu saja konten-konten yang menarik. Maka teman-teman yang menjadi konten kreator ya sering-seringlah nonton konten-konten di luar sana yang satu tema dengan teman-teman. Kalau misalnya tema teman-teman tentang hiburan atau tentang edukasi, carilah konten kreator di luar sana yang juga membahas tentang konten tersebut. Sehingga teman-teman bisa dapat inspirasi, bisa dapat ide, atau teman-teman bisa ngejiplak konten dia, jalan ceritanya sama, alurnya sama, tapi dengan versi teman-teman sendiri. Karena insya Allah kalau teman-teman ngelihat konten orang lain kemudian viral dengan cerita itu, teman-teman kemudian membuat ulang versi teman-teman, itu sama sekali tidak mengapa ya teman-teman, tidak mengapa. Dan insya Allah itu adalah jalan teman-teman untuk membuat konten yang menarik. Oke, itu strategi yang pertama atau tips yang pertama teman-teman semua. Kemudian teman-teman yang kedua adalah teman-teman harus pelajari hook ya. Hook itu adalah 2-3 detik pertama di dalam konten kita yang sangat menarik yang membuat orang penasaran. Jadi silakan teman-teman mulai dari sekarang berhenti ngupload sebuah konten yang enggak ada hooknya. Karena kenapa? Ketika orang nonton konten kita yang menentukan adalah di 2-3 detik pertama. Contoh misalnya teman-teman ke pasar ya. Kalau misalnya teman-teman ke pasar kemudian ngambil sebuah video langsung suasana orang sedang berjualan, apalagi videonya goyang-goyang, kemudian teman-teman menjelaskannya juga panjang lebar, maka saya yakin orang-orang yang nonton itu langsung pasti nge-scroll nyari konten yang lain. Tapi kalau teman-teman pada saat membuat konten memberikan hook atau 2-3 detik pertama yang sangat menarik, misalnya ya, oke teman-teman, saat ini saya lagi di pasar dan teman-teman tebak di sini di pasar ini mereka sedang berjualan apa saja. Oke, kita akan telusuri satu persatu. Nah, itu contoh hook yang dapat teman-teman gunakan karena akan memberikan rasa penasaran. Orang yang nonton, wih, apa ya kira-kira yang bakalan dia lihatkan ke kita semua? Apa ya kira-kira? Ya. Jadi itu adalah contoh hook teman-teman. Jadi silakan pakai hook di awal-awal video teman-teman semuanya. Dan hook itu nggak mesti sebuah kata-kata ya. Teman-teman ngevideo hal yang menarik itu juga misalnya hook ya. Misalnya teman-teman ngevideo misalnya orang yang lagi mancing tapi udah lagi narik ikannya nih, yang dimana pancingnya itu udah bengkok ya kan, itu juga menjadi sebuah hook karena orang pada saat ngelihat hal itu pertama kali mereka langsung penasaran ya. Jadi itu adalah sebuah hook. Hook itu nggak mesti kata-kata tapi juga video yang langsung menarik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga teman-teman semua, teman-teman harus buat konten yang mudah diterima oleh siapa saja. Jangan hanya membuat konten yang objeknya itu hanya buat misalnya orang tua saja ya kan, karena kalau misalnya seperti itu maka ketika orang dewasa yang ketemu konten teman-teman ya mereka nggak bakalan scroll ketika anak-anak ya ketemu konten teman-teman semua mereka juga scroll karena konten teman-teman itu hanya berbicara fokus kepada para orang tua. Jadi usahakan konten teman-teman semuanya itu bisa dinikmati oleh siapa saja. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Kemudian teman-teman yang keempat, ketika teman-teman buat konten, ketika mau ngupload maka buatlah caption yang cerdas dan juga hashtag yang sesuai atau yang relevan ya. Caption yang cerdas, misalnya teman-teman buat sebuah konten hiburan, maka usahakan ya, atau misalnya konten masak, maka usahakan di captionnya itu ditulis ya, misalnya hari ini kita masak ini nih bun ya, kira-kira ini menarik nggak ya kalau misalnya kita masak di musim penghujan seperti ini, gimana tanggapan bunda. Nah, itu adalah caption yang menarik, akan yang mengajak orang untuk berdiskusi. Ketika orang baca itu mereka berasa sedang ditanyain sehingga mereka banyak yang berkomentar, sehingga konten kita itu bisa ramai yang berkomentar. Dan kalau konten itu komentarnya banyak atau ramai, biasanya ini menjadi indikasi konten itu akan disebarluaskan, jangkauannya akan diluaskan sehingga bisa viral dan juga FYP. Dan juga jangan lupa untuk menggunakan hashtag yang sesuai dan atau misalnya relevan. Jangan membuat konten masak-masak tapi di situ hashtagnya mancing atau misalnya hiburan, maka usahakan buat hashtag yang relevan. Kalau masak maka tentang masak ya kan, masak cumi ya tulis hashtagnya masak cumi dan lain sebagainya. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Kemudian teman-teman yang kelima, ketika teman-teman ngupload sebuah konten, usahakan konsisten nguploadnya di waktu-waktu tertentu. Jangan campur aduk ya. Hari ini misalnya hari Senin kita ngupload sebuah konten, uploadnya pagi. Kemudian hari Selasa tiba-tiba mau nguploadnya malam. Kemudian hari Rabu teman-teman nguploadnya sore. Maka usahakan teman-teman itu konsisten ya. Teman-teman misalnya setiap hari mau ngupload di jam sore silahkan. Tapi
Tapi kalau menurut saya teman-teman, ini adalah pertimbangan yang cukup bagus juga, penentuan waktunya kapan ya, karena itu ada jam-jam tersendiri di mana orang itu banyak membuka HP. Misalnya teman-teman pada saat malam ya, habis maghrib ya teman-teman misalnya upload, atau misalnya di sore hari jam 4 itu teman-teman upload ya. Itu adalah jam-jam yang menurut saya itu banyak orang yang sedang buka HP, mageran scroll Facebook teman-teman. Sedangkan kayak di waktu-waktu pagi itu banyak orang kerja ya teman-teman, itu jadi sangat mempengaruhi. Kemudian teman-teman yang keenam adalah gunakan audio atau musik yang viral teman-teman. Teman-teman bisa gunakan ini tapi harus hati-hati ya teman-teman. Kalau saran saya, kalau misalnya teman-teman menggunakan musik atau audio yang viral ya, silakan teman-teman cari konten yang menggunakan audio tersebut, yang mana konten tersebut penontonnya banyak ya, kemudian ramai yang berkomentar ya. Karena kenapa? Kalau penontonnya banyak, ramai yang berkomentar, konten itu viral, artinya konten itu juga insya Allah aman ya. Apalagi kreatornya adalah kreator yang misalnya sudah centang biru ya kan, karena kalau misalnya konten itu nggak aman pasti udah dihapus sama dia. Tapi karena konten itu banyak yang ramai ya, komentar dan lain sebagainya, maka kita ambil musiknya, kita pakai di konten yang akan kita upload itu teman-teman. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh teman-teman semuanya adalah tentu saja konten yang kita buat ini jangan ragu atau jangan sungkan untuk membagikannya. Bagikan ke grup-grup yang teman-teman miliki di Facebook, kemudian bagikan juga di story teman-teman. Jangan sampai kita ngupload sebuah konten kita biarin begitu aja ya. Jadi harus ada usaha dari si pemilik konten tersebut juga untuk membuat kontennya ini bisa viral, bisa FYP, bisa masuk ke beranda orang-orang yang lain. Itu teman-teman saya. Oke. Nah, itu teman-teman ada 7 tips yang dapat saya sharing ke teman-teman hari ini. Semoga 7 tips ini teman-teman bisa terapkan, dicoba dulu ya teman-teman. Barangkali ada keajaiban, barangkali ada perubahan besar yang terjadi pada akun dan juga konten teman-teman semuanya. Kalau teman-teman anggap konten ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe akun YouTube saya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.